Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Saya akan membahas ceramah mengenai bagaimana manusia bertuhan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam hal ini, seperti ini manusia merasakan ketenangan, jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengetahui bahwa Allah lah Tuhannya, suara hati itu terus-menerus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali hati yang tertutup. Sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada seseorang yang hatinya tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Maka dari itu, seringkali ada seseorang yang hidup terlihat baik-baik saja atau terlihat senang-senang saja, berjalan dengan baik, padahal ia tidak pernah atau sangat jarang sekali beribadah atau mengingat Allah. Tetapi mengapa kita yang sering mengingat Allah, namun hidup kita selalu diuji? Dalam hal ini berbahagialah, sesungguhnya Allah masih menyayangimu dengan cara memberimu cobaan. Namun jika sebaliknya, sesungguhnya celakalah kamu jika hidupmu baik-baik saja, tetapi tak pernah mengingat Allah. Sesungguhnya Allah sudah tidak peduli lagi dengan dirimu. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka harus keimanan kepada Allah tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Wujud keberadaan Allah yang tertulis dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu seperti penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, keberagaman tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi, air yang jatuh dari langit, serta planet-planet. Kedua ialah konsep Islam tentang toleransi. Toleransi yang sering kita kenal dengan tasamu, yang memiliki makna menghargai perbedaan serta menghormati, yang memiliki prinsip-prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti kita membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Konsep toleransi dalam Islam di mana terdapat saling menghargai antar sesama manusia dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh agama Islam. Yang ketiga ialah konsep keberagaman. Keberagaman adalah kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang Maha Mengenal. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Selanjutnya ialah bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda bersaudara, tapi tetap satu. Dalam Islam sangat jelas di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mengenal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.